Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dihidupkan kameranya semuanya terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan kitab Al-Quran Al-Fatihah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, ya. Sudah sarapan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa belum? Baru bangun. Baru bangun, Bu. Kita mulai kuliah jam 7.45. Kenapa baru bangun sekarang nih? Begadang, Bu. Jangan begadang ya, kalau tidak ada manfaatnya. Oke, silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kameranya tetap di depannya. Oke. Oke, aman ya. Tadi tidak ada lagi yang pakai boxer ya. Oke, silakan lihat kamera semuanya dan juga di screenshot bukti kehadiran untuk saudara semuanya. Oke, lihat kamera semuanya. Catherine mana nih, Catherine? Oke, silakan lihat kamera semuanya. Di screenshot juga ya bukti kehadirannya. 1, 2, 3. Ya, baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk kepada tentang pembahasan manajemen pemasaran ya. Sebelum Ibu masuk ke manajemen pemasaran, Ibu akan flashback terlebih dahulu ya pengetahuan saudara tentang manajemen. Saudara sudah belajar ya tentang manajemen. Di awal saudara masuk ke UPI ini, saudara sudah memilih mata kuliah jurusan manajemen ya. Jadi pembelajarannya tentang manajemen semuanya. Jadi saudara sudah mengetahui dan mengerti ya apa itu manajemen. Nah, ada yang tahu apa itu manajemen? Silahkan dihidupkan mikrofonnya. Ada yang bisa? Jangan malu berpendapat ya. Kita di sini tempatnya belajar. Jadi jangan malu-malu untuk berpendapat. Misalkan yang bisa apa itu manajemen, pengertian dari manajemen. Ada yang bisa enggak? Ada? Enggak ada yang tahu apa itu manajemen. Terus ngapain saudara memilih jurusan manajemen kalau tidak tahu apa itu manajemen? Saya, Bu. Oke, silakan. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Oke, bagus ya, Yopi. Selain Yopi, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Bu. Silakan, Firdaus.
Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Oke, bagus ya. Firdaus. Oke, ada lagi yang cewek gimana? Ada lagi yang bisa? Ini sudah masuk ke nilai keaktifan ya. Nah, jadi silakan kalau ada yang bisa, silakan hidupkan mikrofonnya, sebutkan namanya. Gunawan, Bu. Oke, silakan Gunawan. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Oke, bagus ya. Ada lagi satu orang lagi. Ya, Bu. Oke, silakan Melen. Manajemen adalah suatu proses pengorganisasian yang dilakukan secara efektif dan efisien agar perusahaan dapat mencapai tujuan tertentu. Oke, bagus ya. Jadi semuanya benar jawabannya. Jadi manajemen itu adalah untuk mengatur ya semua kegiatan dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan kebutuhan organisasi. Mulai dari perencanaan tadi, perencanaan, kemudian adanya pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan ya. Sehingga tujuan organisasi ini dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi ketika saudara itu berbicara tentang manajemen, saudara harus ingat tuh tentang empat kalimat, yaitu POAC ya. POAC. Misalkan Ibu berbicara tentang manajemen, berarti ingatan saudara itu sudah masuk ke POAC tadi. POAC apa? Ada yang tahu POAC? Saya, Bu. Oke, Amalia. Planning, organizing, actuating, sama controlling. Oke, bagus ya. Jadi, apabila Ibu berbicara tentang manajemen, saudara harus ingat langsung POAC. POAC itu adalah fungsi dari manajemen ya. Adanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi, keempat ini harus ada di dalam sebuah manajemen. Misalkan saudara ingin membuka sebuah perusahaan, jadi diperhatikan nih, POAC ini, fungsi dari manajemen ini, apakah sudah memenuhi perusahaan yang saudara kerjakan atau tidak ya. Jadi diperhatikan POAC. Misalkan di dalam 4 fungsi manajemen ini dari POAC ini salah satunya tidak ada. Misalkan pengawasannya itu tidak ada ya. Bagaimana perusahaan itu berjalan lebih lancar ya ketika pengawasannya tidak ada. Jadi nanti anggotanya atau SDM-nya sesuka hati saja bekerja tanpa ada pengawasan dari manajer SDM-nya misalkan ya. Jadi diingat fungsi manajemen adalah POAC ya. Jangan sampai lupa ya. Anak manajemen tidak boleh lupa dengan POAC tadi, POAC ya. POAC. Oke. Nah, jadi contoh dari manajemen ini adanya manajemen SDM, manajemen pemasaran yang kita pelajari hari ini, kemudian adanya manajemen keuangan, adanya manajemen risiko, kemudian adanya manajemen produksi. Jadi saudara harus ingat kunci dari manajemen ini ya. Nanti di semester 5 saudara akan menentukan nih konsentrasi dari beberapa manajemen ya. Konsentrasinya ada manajemen SDM, kemudian adanya manajemen pemasaran, adanya manajemen keuangan. Jadi ketika saudara memilih konsentrasi itu, saudara harus mengikuti passion saudara ya, minat dan bakat saudara itu kemana. Misalkan saudara ingin membuka sebuah bisnis, berarti saudara ingin mempelajari tentang marketing, seluk-beluk marketing ya. Jadi silakan nanti diambil konsentrasinya yaitu manajemen pemasaran, atau saudara sudah memiliki bisnisnya, saudara ingin mengelola sumber dayanya. Jadi saudara berarti mengambil konsentrasinya manajemen SDM ya. Jadi ditentukan dari sekarang minat saudara itu ke mata kuliah apa, lebih cenderungnya kemana. Kemudian dilihat juga KHS-nya nanti nilainya yang paling tinggi atau lebih dominannya itu ke mata kuliah apa yang menjurus ke konsentrasinya. Jadi apabila di semester 5 nanti datang, saudara tidak kagok lagi, tidak
bingung lagi atau tidak ikut-ikutan sama teman ketika memilih konsentrasi ya. Jadi saudara sudah tahu minat saudara itu di konsentrasi apa ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti susahnya di saudara ketika membuat skripsi nanti nggak paham dengan apa pembahasannya ya. Jadi diingat dari sekarang dilihat KHS-nya nanti minat saudara itu kemana. Oke, paham untuk itu? Paham. Apa tadi contoh manajemen? Ada berapa contoh manajemen? Ada berapa? Yuk, siapa yang bisa? Barusan Ibu bilang ya. Apa itu ada berapa contoh manajemen yang Ibu sebutkan tadi? Ada 3, 5, Bu. 5. Tidak. Ada berapa? Konsentrasi di manajemen ya ada 3, tapi yang contoh yang Ibu sebutkan dari awal tadi ada berapa? Kalau minimal tahu 4. 6. 6 tuh apa tuh Gunawan? Apa aja yang 6? Nggak ingat lagi. Baru Ibu. 5, Bu, 5. 5 apa tuh Firdaus? Manajemen keuangan, SDM, pemasaran, produksi, risiko. Oke. Diingat ya, itu adalah contoh dari manajemen. Kemudian kita masuk ke pemasarannya. Apa itu pengertian pemasaran? Ada yang tahu? Ayo. Saya, Bu. Oke, silahkan Dila. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai tinggi, yang bernilai bagi pelanggan, klien, dan masyarakat umum. Oke, bagus ya, Dila. Ada lagi pendapat lain? Selain Dila, apa itu pemasaran? Ada, Bu. Oke, silahkan Bella. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas pemasaran suatu produk, jasa, atau merek untuk mencapai tujuan bisnis dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Oke. Ini nama Bella nih di absen apa nih? Ujafni Bella, Bu. Nah, nama asli ya diganti. Ya, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang bisa? Ya, Bu, Catherine. Oke, silakan Catherine. Pemasaran adalah memberikan informasi guna terhadap calon pembeli terhadap produk atau jasa. Oke, bagus ya, Catherine. Nah, jadi pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya ya, yang mereka buat. Jadi mempromosikan intinya ya dari pemasaran itu. Misalkan saudara sudah memiliki sebuah bisnis tapi tidak ada promosinya, tidak ada pemasarannya. Bagaimana orang akan tahu dengan bisnis atau jasa yang saudara tawarkan ya. Jadi inti dari pemasaran itu adalah mempromosikan ya, mempromosikan suatu produk atau layanan atau jasa yang dipunyai oleh pelaku bisnis atau perusahaan. Ya, jadi tujuan dari pemasaran itu adalah mendistribusikan atau menyalurkan produk atau jasa yang mereka miliki. Ya, produknya apa atau jasanya apa yang ditawarkan. Di sini saudara tahu apa beda produk atau jasa? Tahu? Atau sama produk atau jasa ini? Berbeda atau sama? Berbeda. Apa bedanya, Bella? Bu.
Apa bedanya? Produk apa, jasa apa? Dia berbeda dalam bentuk fisik, Bu. Produknya bagaimana? Produk itu apa? Kalau produk tuh bisa dilihat, bisa diraba, bisa Ya, disentuh. Kalau jasa itu berbentuk fisik nyata, Bu. apa jasa? Kalau jasa itu tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Apa contohnya? Contohnya tuh kayak perawatan kesehatan gitu, Bu, layanan perbankan. Oke, bagus ya, Bila. Nah, jadi saudara itu harus tahu nih dari awal, dari dasarnya ini jangan sampai saudara lupa ya. Produk itu benda yang berwujud, yang bisa kita lihat wujudnya dan bisa kita pegang, seperti laptop atau HP yang saudara pegang itu, atau pena, buku kan bisa kita pegang ya produknya. Kalau jasa atau layanan itu suatu benda yang tidak berwujud ya, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Misalkan kalau yang cowok-cowok barbershop ya, nah, itu adalah layanan atau jasa ya. Kemudian kayak Gojek atau Maxim atau yang lainnya itu adalah jasa ya. Jadi kita hanya bisa menikmati dari manfaat jasa yang ditawarkan oleh seseorang ya. Dari sini saudara harus ingat tuh dasar-dasarnya apa. Ya. Manajemen, pengertian manajemen itu jangan sampai tidak tahu ya, karena saudara itu basicnya adalah anak manajemen. Nanti ditanya sama orang apa sebenarnya manajemen itu, nggak tahu nanti jawabnya. Ya, kemudian kita masuk ke pengertian manajemen pemasaran. Ada yang tahu apa itu manajemen pemasaran? Ada yang bisa? Manajemen pemasaran. Ada yang bisa? Ada yang tahu apa itu pengertian manajemen pemasaran? Saya, Bu. Oke, Ideal, Habibi. Manajemen pemasaran adalah penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Oke, Ideal. Bagus, Ideal. Ada lagi yang mau menambahkan pendapat dari Ideal? Saya, Bu. Oke, Amalia. Kan? Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan. Oke, bagus ya, Amalia. Nah, jadi manajemen pemasaran itu adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan ya, dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Jadi ada kebutuhan dan keinginan yang dipenuhi ya. Jadi ketika saudara ingin membuka sebuah usaha atau bisnis, silahkan saudara survei dulu ke lapangan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh konsumen pada tahun 2023 misalkan ya. Cenderungnya konsumen ini lebih suka kemana arahnya. Jadi ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis, saudara sudah tahu nih, oh target saya misalkan di lingkungan sekitar saya penuh dengan mahasiswi atau banyaknya kampus-kampus atau sekolahan. Jadi saudara sudah berpikir apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh mahasiswa ini atau untuk anak-anak sekolah itu apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan. Jadi saudara sudah mengerti apa produk yang lebih cocok untuk saudara buka untuk di lingkungan sekitarnya ya. Jadi dari itu saudara sudah mengerti nanti targetnya itu tidak salah nantinya ketika saudara membuka produk. Misalkan di area itu ada penuh dengan anak-anak sekolah atau
mahasiswa, tetapi saudara yang saudara buka adalah kebutuhan lainnya yang tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan oleh mahasiswa atau siswa sekolah tadi. Berarti targetnya tidak tercapai ya, tidak sesuai dengan sasaran ya. Jadi ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis atau sebuah perusahaan, disurvei dulu lingkungan sekitarnya, keinginannya apa, kebutuhannya apa ya. Jadi kemudian permintaan pasarnya bagaimana. Jadi saudara lebih tepat nanti ketika membuka sebuah usaha itu sesuai dengan produk yang diinginkan, yang dibutuhkan, serta sesuai dengan permintaan pasar di lingkungan sekitar saudara itu. Ya, paham untuk itu? Untuk pengertiannya paham? Oke. Paham, Bu. Oke, ini ya. Nah, ini manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller ya, dianggap sebagai seni dan ilmu untuk menarik, mempertahankan, serta meningkatkan pelanggan dengan menetapkan pasar sasaran dan menjadikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi kesimpulannya itu ialah yang seperti Ibu sampaikan adalah manajemen pemasaran itu suatu proses sosial ya, di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, ketika saudara membuka sebuah bisnis atau perusahaan, saudara harus memperhatikan kelima konsep inti dari pemasaran ini ya. Konsep inti dari pemasaran ini. Adanya kebutuhan, keinginan, permintaan, dan pasar ya. Jadi harus diperhatikan nih. Kebutuhan dan keinginan dari pasar lingkungan saudara itu apa? Kemudian produk setelah saudara mengkaji kebutuhan dan keinginan dari lingkungan sekitar, saudara harus memikirkan produk atau layanan yang akan saudara tawarkan kepada mereka. Produk atau layanan ya, atau jasa apa yang akan saudara tawarkan. Kemudian apakah memiliki nilai ya, nilai atau value atau harganya berapa untuk lingkungan sekitar itu, misalkan produknya apa misalkan. Jadi yang cocok rank harganya itu berapa. Kemudian muncullah sebuah kepuasan ya, kepuasan adanya pertukaran, nanti adanya relationship, adanya transaksi, nanti baru muncullah sebuah pasar ya atau market. Jadi ini adalah dorongan terhadap aspek pangan, sandang, dan papan agar tetap dapat bertahan hidup. Seperti contohnya adanya makanan, kebutuhan kita ya. Kemudian udara, air, pakaian, pendidikan, serta rumah. Kemudian ini yang diinginkan, kehendak atau hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah terpenuhinya kebutuhan. Seperti contohnya mobil atau rumah mewah atau motor yang bagus. Kemudian demand ya, permintaan. Permintaan ini adalah keinginan terhadap sesuatu produk yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Kemudian adanya produk. Produk ini adalah segala sesuatu yang bernilai dan ditawarkan oleh produsen agar dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen, baik itu barang, jasa, pengalaman, acara khusus, pribadi, tempat, properti, organisasi, dan lainnya. Kemudian adanya servis atau layanan atau jasa yang ditawarkan itu adalah suatu kinerja penampilan yang tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Kemudian muncullah sebuah nilai. Nilai ini adalah perbandingan antara manfaat yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Kemudian muncullah sebuah kepuasan ketika produk dan layanan yang saudara berikan dengan nilai yang diinginkan oleh konsumen atau dengan nilai yang sesuai dengan permintaan konsumen, muncullah sebuah kepuasan ya. Kepuasan ini muncul ketika harapan konsumen itu sesuai dengan kenyataan yang dia inginkan ya. Jadi muncullah perbandingan antara apa yang dirasakan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh konsumen tersebut. Kemudian adanya pertukaran atau exchange, ialah tindakan untuk memperoleh produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang berguna bagi pihak lain. Sedikitnya dua pihak ada sesuatu yang bernilai, berhak menerima atau menolak penawaran dan saling percaya.
Kemudian adanya transaksi itu ialah perdagangan sesuatu yang bernilai antara dua pihak dan terjadi setelah proses pertukaran terjadi. Sehingga muncullah pasar ya atau market tadi terdiri dari semua pelanggan retail ataupun potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan yang bersedia terlibat dalam suatu pertukaran serta memiliki daya beli terhadap suatu produk agar terciptanya kepuasan. Jadi kelima inti dari pemasaran ini saudara jangan sampai lupa ya. Ketika ingin membuka sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, diingat dulu konsep inti dari pemasaran ini, yang 5 ini. Oke, paham dari apa yang Ibu sampaikan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, kita lanjut. Ini adalah 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi ya dalam menjalankan pemasarannya. Yang pertama ini dilihat dari konsep produksinya bagaimana. Kemudian konsep produknya, konsep penjualannya, konsep pemasaran marketing, dan konsep pemasaran sosial marketing. Jadi kelima konsep pemasaran ini dan 5 konsep inti dari pemasaran itu jangan sampai saudara lupa ya. Paham? Paham dari Paham, apa Bu. yang disampaikan? Oke. Nanti silakan nextnya lanjut saudara silakan baca saja nanti ya. Ini tentang konsep produksi, konsep produknya bagaimana, kemudian konsep penjualan atau selling, adanya konsep pemasaran dan konsep pemasaran sosial ya, sosial marketing. Jadi kita menggunakan media sosial apa? Nah, di sini kan pemerintah sudah mencetuskan kemarin ya, para pelaku bisnis atau perusahaan tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan live di TikTok. Nah, menurut saudara, pandangan saudara setuju atau tidak dengan pemerintah ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Setuju, Bu. Setuju? Tidak, Bu. Setuju apa alasannya, Bella? Tidak, Bu. Apa alasannya, Bella? Kalau pemasaran di tempat di rumah kan, Bu, pendapatannya nggak ada lagi, Bu. Itu, Bu, kurang. Biasanya 80% pendapatannya sekarang udah kayak 50% gitu, Bu. Jadi Ya. kan lebih kasihannya itu pemasaran di rumah. Oke, bagus Bella. Ada lagi pendapat yang lain? Saya tidak setuju, Bu. Ada? Tidak setuju, Bu. Oke, Cindy, apa tuh? Karena kalau jualan di TikTok juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, Bu. Oke, bagus ya. Jadi adanya pro dan kontra ya ketika pemerintah melarang pelaku bisnis untuk live TikTok ya. Jadi TikTok itu digunakan hanya untuk mempromosikan produk atau produknya saja, tidak diperbolehkan untuk live TikTok untuk jual beli di sana. Sebenarnya tuntutan kita sebagai pelaku bisnis itu kita harus belajar ya atau mengembangkan potensi diri atau merekrut orang-orang talent yang bisa live TikTok juga, yang bisa menarik penonton juga ya. Jadi ketika adanya sesuatu yang baru seperti live TikTok ini, sebenarnya pelaku bisnis hendaknya bisa menyesuaikan, jadi bisa belajar juga skill-nya bagaimana ya, mempelajari semua skill-skill yang dengan adanya media sosial ini bagaimana nanti ke depannya. Karena live TikTok ini lumayan besar ya pendapatannya daripada yang buka offline saja, toko saja ya. Karena itu dampaknya Tanah Abang sudah sepi ya, banyak toko yang tutup karena semua orang sudah live TikTok. Jadi sudah bingung orang-orang yang hanya mengandalkan untuk toko offline saja. Jadi kemungkinan kalau menurut Ibu sarannya itu pelaku bisnis itu harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Apalagi live TikTok ini
apa ya, masa depannya lebih jelas ya menurut Ibu, lebih jelas income-nya, lebih cepat juga perputaran dari produknya ya. Karena seluruh Indonesia ya, malahan seluruh dunia melihatnya, bisa membelinya. Kalau kita hanya membuka toko offline saja, berarti target kita hanya untuk sekitaran saja ya. Misalkan Jakarta, berarti hanya orang Jakarta saja. Tapi kalau kita sudah live TikTok atau live di Instagram juga, live Shopee semuanya, nah itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena dimasalahkan oleh TikTok ini karena semua pendapatan orang dari TikTok ini semuanya. Nah itu dipermasalahkan oleh pemerintah ya. Jadi menurut saran Ibu ya memang semuanya pelaku bisnis harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang. Jadi sangat disayangkan ya ketika pemerintah itu melarang pelaku bisnis untuk menutup live-nya, menutup penjualannya di TikTok itu. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang Ibu sampaikan? Tidak. E-learning dan e-study-nya error ya? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Bu. Oke. Oke, Ibu cek kehadirannya di sini saja ya. Jadi nanti Ibu saja yang tidak kalau tadinya masih error sampai jam 10 berarti nanti Ibu saja yang secara manual ya menginputkan di Cisco-nya. Ibu panggil satu kali namanya. Silahkan keluar saja langsung ya. Oke, Melan ada? Hadir, Bu. Oke, Melan. Abel? Hadir, Bu. Oke. Abel Aguesto? Hadir, Bu. Oke, Albert? Hadir, Bu. Amalia? Hadir, Bu. Aura? Hadir, Bu. Cindy? Hadir, Bu. Delvira? Hadir, Bu. Bila? Hadir, Bu. Dodi? Eza? Hadir, Bu. Fajar? Hadir, Bu. Febri? Hadir, Bu. Firdaus? Hadir, Bu. Gunawan? Hadir, Bu. Jensen? Hadir, Bu. Catherine? Hadir, Bu. Khalil? Hadir, Bu. Maidarmis? Hadir, Bu. Muhammad Aidil? Hadir, Bu. Oke. Fauzi? Hadir, Bu. Mutia? Hadir, Bu. Nadia? Nadia tidak ada? Naura? Hadir, Bu. Nur Atika? Hadir, Bu. Puja? Hadir, Bu. Rahima? Hadir, Bu. Randy? Hadir, Bu. Felita? Hadir, Bu. Yudia? Hadir, Bu. Oke, terima kasih ya perhatiannya. Ibu tutup Zoom kita hari ini dengan bacakan melalui kitab Al-Quran Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.